Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1479 sampai tahun 1482. Terlalu kecil. Rasanya tidak enak sama sekali. Ini bagus. Kelihatannya seperti wanita muda, tapi jelas-jelas dimainkan terlalu banyak. Biasa-biasa saja dan vulgar. Yang di sebelahku cukup tinggi, tapi rasanya terlalu biasa untukku. Tutut, kaki ini bagus. Dia seperti seorang hooligan, sembarangan mengomentari wanita di sekitarnya. Dia terlihat seperti serigala seks. Namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa meskipun tingkah laku orang tersebut tidak senonoh, namun nafasnya tidak lemah sama sekali. Dia adalah seorang pejuang. Saat ini, teleponnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, lalu mengerutkan bibir dan tampak enggan menjawab telepon. Dari mana saja kamu, hantu? Begitu telepon berdering, orang-orang di seberang sana langsung berteriak. Hantu macam apa? Aku mau bersenang-senang. Membosankan kalau menginap di hotel. Jawab pria itu polos. Tidak juga. Sekarang jam berapa kamu masih ingin bersenang-senang kemana-mana? Suara pria di seberang sana agak marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Itu tidak akan mempengaruhi misi kita. Lagi pula, aku hanya keluar untuk bermain, itu bukan masalah besar. Pria itu cukup cuek, matanya masih mengamati sekeliling, mencari wanita cantik. Pihak lain sangat marah sehingga dia bersenandung, kamu berpikir jernih untukku. Jika kamu berlarian dan mendapat masalah dengan orang yang tidak seharusnya, dan mengungkapkan identitasmu, aku tahu bagaimana kamu akan berakhir pada saat itu. Hentikan. Pria itu mendengus dan mengeluarkan suara menghina, itu sia-sia dari Longyan yang dibunuh oleh Li Tianxi. Jangan sebutkan dia padaku. Dia bodoh. Dia berani berlari liar kemana-mana tanpa masa budidaya. Dia pantas dibunuh. Dasar bajingan. Dia salah satu dari kita, tidak peduli apa yang terjadi. Ai Hua, aku memperingatkanmu, jangan berpikir kamu. Ya, aku tahu. Ai Hua sepasang ekspresi wajah yang tidak sabar, adalah basa-basi lagi, telingaku hampir mengenali kapalan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa hanya dengan kekuatan Longyan, Anda dapat membunuh siapapun yang memiliki kemampuan saat Anda keluar, oke? Apakah dia pikir dia tidak akan terkalahkan jika dia memiliki satu atau dua skill? Dia juga mempublikasikan master seperti apa dia di mana-mana. Dia yang harus menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak sama dengannya. Saya seorang master sejati. Li Tianxi itu juga Tianxi. Pihak lain dengan dingin membantah. Haha, siapa yang tahu apakah itu master asli atau palsu? Wajah Ai Hua penuh sarkasme dan ejekan. Ada begitu banyak tongkat ajaib akhir-akhir ini. Mungkin seseorang di periode pembukaan lembah atau periode pembukaan cahaya yang berpura-pura menjadi penguasa surga. Tianxi bukanlah kubis Cina. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Saya pikir Longyan sendiri bodoh, akan berakhir tragis. Jangan khawatir, saya tidak akan macam-macam dengan Anda. Hehe, saya sudah menjadi master kultivasi sekarang. Selama saya bisa menemukan wanita yang cocok dengan 8 karakter kehidupan, saya dapat menembus tingkat penguasa roh dalam satu tarikan napas setelah ditempa oleh kompor kuali. Indah sekali. Apakah menurut Anda mudah menemukan orang yang memenuhi persyaratan? Pihak lain bersikap dingin. Haha, aku tidak yakin. Aku sudah menyelidikinya dan aku sudah mendapatkan target yang cocok. Konon tungku kuali itu seindah surga. Tutut, aku masih bisa menikmati kebahagiaan semua orang. Telepon, mata Ai Hua bersinar, sepasang seolah-olah memasuki istana kaisar, di mana-mana memanjakan selir mereka. Haha. Aku tahu ada begitu banyak wanita cantik di kota Chuanzong, jadi aku keluar dari sekolah lebih awal. Anak-anak, saudaraku, aku ikut. Ia langsung menuju ke arah tertentu sesuai dengan alamat yang ia pikirkan, gadis kecil, tolong bantu aku menjadi seorang guru spiritual. Pada saat ini, sebuah ruang rahasia di kota Chuanzong. Ini adalah pusat intelijen keamanan nasional. Ini sangat rahasia, dan mereka yang bisa masuk ke sini juga memiliki otoritas yang sangat tinggi. Apakah ada yang baru? Seorang pria paruh baya masuk ke ruang informasi dengan senyuman di wajahnya. Aduh, Wan menghela nafas, mengambil sepotong informasi dan menyerahkannya ke depan, kamu lihat sendiri. Pria itu mengambil informasi itu, melihatnya sekilas dan berkata, bagaimana orang ini bisa ada di sini? Dari mana informasinya berasal? Kurang dari setengah jam yang lalu, Wen Tiren melaporkannya. Saya khawatir tentang hal itu.
Pria paruh baya itu tidak bisa menahan cemberutnya. Wen Tiren adalah penguasa kelompok surga. Dia sendiri adalah seorang guru surgawi. Dia berkata bahwa Ai Hua juga seorang guru surgawi. Apakah beritanya benar? Saya tidak mungkin salah. Pihak lain menarik napas dalam-dalam, mengambil kursi dan duduk. Wen Tiren selalu berhati-hati, dan jarang membuat kesalahan intelijen. Dia pasti sudah memastikannya sebelum melaporkan berita itu. Lao Hu, apa pendapatmu tentang ini? Hulin sedikit berpikir dan mengerutkan kening, kita semua adalah pendukung cadangan kelompok Tiandao. Sejujurnya, tidak ada seorang pun yang menjadi guru surgawi. Percaya saja pada informasi yang diberikan oleh Wen Tiren. Koran, Ai Hua ini tidak sederhana. Yah, saya sudah melihat informasinya. Kecerdasan Ai Hua ini terlalu aneh. Dia membuka komputer di depannya, memasukkan izin khusus, dan memanggil database. Lao Hu, Anda tahu, dikombinasikan dengan informasi yang dilaporkan oleh Wen Tiren dan informasi yang dapat diambil dari database. Ai Hua ini seharusnya dari sisi lain dunia seni bela diri, dan kebanyakan dari mereka tidak terkenal dan tidak sopan. Menurut informasi, Ai Hua lahir di sebuah daerah kecil di bawah kota Chuanzong, namun menghilang secara misterius saat ia berusia 1 tahun. Ketika dia berumur 12 tahun, dia ditemukan di panti asuhan di kota Chuanzong. Kemudian, ketika dia masih di sekolah menengah, dia menunjukkan bakat olahraganya yang istimewa dan bersiap untuk mendaftar ke sekolah olahraga. Namun, ada yang tidak beres dalam prosesnya. Pada akhirnya, orang-orang di Guoan menyukainya dan bersiap merekrutnya untuk budidaya. Di hari pertama memasuki sistem pelatihan, ia menunjukkan skill yang cukup kuat sehingga sempat menarik perhatian 4 kelompok keamanan nasional. Dalam waktu kurang dari seminggu, baru saja terjadi kasus penculikan sandera, Ai Hua dengan mudah menyelamatkan sandera dan membunuh penculiknya, dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Seseorang yang baru bergabung dengan Guoan kurang dari seminggu telah memberikan kontribusi. Sungguh bakat yang luar biasa. Hulin tidak dapat menahan perasaan bahwa akan lebih baik jika tidak terjadi apa-apa nanti. 1 bulan setelah bergabung dengan Guoan, Ai Hua sekali lagi mendapat pujian atas sebuah kasus besar, namun ditemukan mencuri rahasia database Guoan dan mendapat peringatan keras. 3 bulan kemudian, dalam operasi gabungan antara Guoan dan grup Tiandao, Elon diusir dari Guoan karena sengaja membocorkan rahasia dan melepaskan target grup Tiandao. Melihat ini, Hulin tampak rumit. Sayang sekali, jika tebakanku benar, saat Ai Hua menghilang antara usia 1 dan 12 tahun seharusnya diambil sebagai murid oleh sekte seni bela diri yang kuat untuk mempelajari seni bela diri. Namun, dia menjadi anggota tidak resmi dan keluarga yang baik. Tugas terakhirnya adalah memberitahu orang-orang yang terkait dengan klannya. Diperkirakan dia juga berencana untuk terlibat dalam keamanan nasional. Bab 1480. Sudah jelas, pikir semua orang. Orang ini sekarang adalah penguasa surga. Dia memiliki banyak keterampilan, tetapi pikirannya tidak waras. Dia memiliki semua keterampilan, tetapi dia tidak dapat bekerja untuk negara. Sebaliknya, dia melakukan hal-hal yang merugikan ini. Hulin menyesali. Sekarang dia telah menjadi bencana, dia pasti kesal dan baik hati ketika dia datang ke pusat Sichuan. Dia harus menemukan cara untuk memenangkannya. Lao Hu, bawa dia. Lebih mudah berkata daripada melakukan. Itu adalah guru surgawi. Siapa yang tahu jika dia punya teman? Orang-orang yang duduk tidak berpikir demikian. Hulin mengerutkan kening, bukankah Wen Tiren berada di urutan teratas daftar guru surgawi? Dia bahkan tidak bisa menerima Ai Hua ini. Lao Hu, apakah kamu bodoh? Apakah kamu ingat bahwa Ai Hua ada dalam daftar guru surgawi? Tuan. Sisi lain memucat satu matanya, memandang rendah suatu jalan. Hulin tertegun dan tiba-tiba menjawab bahwa tidak ada informasi tentang Ai Hua dalam daftar guru surgawi. Dengan kata lain, Ai Hua terlalu tersembunyi untuk dicatat dalam daftar guru surgawi. Meskipun dia juga seorang guru surgawi, peringkat Wen Tiren sangat tinggi sehingga seharusnya tidak sulit untuk memenangkannya. Tetapi peringkat daftar master surgawi selalu ditentukan oleh kekuatan. Mereka yang berada di peringkat belakang pasti tidak berada di depan. Benar, tapi jika Ai Hua sendirian, tidak akan ada masalah. Tapi jika dia memiliki pembantu, 2 lawan 1, atau bahkan 3 lawan 1, Goiren tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak semuanya adalah orang-orang terbaik. Itu benar, Hulin mengangguk. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ngomong-ngomong, saya ingat Wen Tiren berkata bahwa Wu Shen juga ada di kota Chuanzong.
Mengapa Anda tidak membiarkan dia mengambil Ai Hua ini? Sorotan. Aku hampir melupakannya. Jika ya, siapa yang tidak tahan? Jangan menyebutkan bahwa bahkan Master Lingxi seperti Yamamoto Banzang bukanlah lawannya. Ai Hua belaka tidak bisa mengalahkannya. Tetapi siapa yang akan membukanya? Tiba-tiba, semua orang saling memandang. Salah satu menggaruk kepalanya. Jika Anda memintanya melakukannya, dia mungkin tidak akan menjual mukanya. Apakah sulit untuk memerintahkannya atas nama grup Tiandao? Omong kosong Hu Lin Bai menatapnya. Wen Tiren memberitahuku bahwa jika kamu membicarakannya, Wu Shen akan setuju. Tetapi jika kamu melakukannya dengan keras, itu hanya akan membuatnya kesal. Itu mungkin membunuh kita sebagai musuh, jadi jangan coba-coba memerintahkan dia melakukan sesuatu untuk kita. Bagaimana dengan pergi Ren? Dia telah bertemu dengan Dewa Seni Bela Diri dan seharusnya bisa berbicara dengannya. Hu Lin berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah, saya akan kembali ke Wen Tiren dan memintanya untuk meminta Wu Shen melakukannya. Lebih baik pindah. Tolong jangan bergerak dan memikirkan cara lain. Pagi-pagi sekali, Jericho Lee pergi ke rumah sakit Huichun. Waktu telah berlalu berhari-hari, dan tinggal beberapa hari lagi baginya untuk mempersiapkan tesis masternya. Dia harus memanfaatkan waktu dan tidak mengendur sedikit pun. Keluarga Zai. Ayah, Ibu, aku akan ke rumah temanku hari ini. Mungkin aku tidak akan kembali untuk makan siang. Kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatanmu dan menelepon ayahmu jika kamu memiliki masalah. Bagus. Keluar dari rumah, Zai Qingsui berpikir, ayo kita pergi ke rumah Xiao Yu dulu. Dia seharusnya sudah menunggu lama, lalu memanggil yang lain. Saya berkendara sampai ke Jingjia. Qingsui, kamu sudah menunggumu hampir 1 jam. Jing Xiao Yu sangat senang melihatnya. Oh, tunggu apa lagi pagi-pagi sekali. Rumahku jaraknya puluhan kilometer dari sini. Aku tidak punya sayap, jadi aku bisa langsung terbang, kata Zai Qingsui tak berdaya. Jangan bicarakan itu. Mereka semua akan tiba di sini sebentar lagi. Masuk dan duduk. Jing Xiaoyu memimpin orang-orang ke rumah. Tunggu, jangan khawatir. Aku baru saja bertanya di perjalanan. Mereka baru akan tiba setidaknya pukul 10. Ini baru jam setengah 8. Ini masih pagi. Zai Qingsui menggelengkan kepalanya. Kenapa lambat sekali? Aku bilang aku akan pergi berbelanja hari ini. Jing Xiaoyu menggumamkan mulut kecilnya, agak tidak puas. Bukannya Anda tidak tahu bahwa mereka tinggal jauh dari rumah para gadis, tapi lambat untuk berkemas, kata Zai Qingsui. Dia bisa mengerti mengapa orang lain datang dengan lambat. Tidak mungkin. Mengapa kita tidak pergi dan memesan semua toko teh susu dan restoran terlebih dahulu, untuk menghemat waktu untuk pemesanan sementara, saran Jing Xiaoyu. Ya, aku akan memberikannya padamu. Kamu sudah familiar dengan yang ini. Lagi pula, keluarga Zai Qingsui tidak tinggal di sini. Mereka tidak akrab dengan jalan-jalan komersial dan restoran-restoran di dekatnya. Bagus. Jing Xiaoyu segera mengeluarkan ponselnya dan mulai memesan restoran dan tiket. Baiklah. 10 menit kemudian, Jing Xiaoyu memesan semuanya, memikirkannya dan berkata, lagi pula, ini masih pagi, jadi saya tidak akan menunggu mereka di sini. Saya kebetulan tahu ada toko hewan peliharaan baru di dekat sini. Saya dengar ada banyak anjing terkenal. Ayo pergi dan lihat. Zai Qingsui tertegun dan bertanya. Bukankah kamu punya banyak anjing? Apa kamu akan punya yang baru? Bukannya kamu kalah telak di kontes adu anjing terakhir, dan pacarmu mengatakannya lagi, jadi menurutku aku perlu mencari beberapa anjing baru. Jing Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Di mana anjing-anjing itu? Berikan. Hah? Zai Qingsui tidak bisa berkata-kata saat itu, begitu banyak anjing yang telah kamu berikan. Berantakan. Kamu tidak memberikan anjing Akita itu, kan? Tentu saja bukan yang itu. Jing Xiaoyu segera menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh semangat, sudah kubilang, terakhir kali pacarmu mengatakan itu, aku menemukan bahwa anjing Akita sangat pintar. Sepertinya dia bisa memahamiku. Pacarmu sangat baik. Zai Qingsui dibuat wajah merah besar oleh pacarnya, jangan bicara omong kosong, mereka sudah mengoreksi beberapa kali, dia bukan pacarku, sungguh bukan. Aku hanya berteman dengannya. Aku mengerti, secara umum, teman sebenarnya hubungan itu, kata Jing Xiaoyu dengan wajah menggoda. Zai Qingsui tidak bisa berkata-kata lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi dia tidak tahu kenapa.
Ketika Jing Xiaoyu mengatakan bahwa Jericho Lee adalah pacarnya, dia tidak merasa jijik sama sekali, dan bahkan merasa sedikit bahagia. Kingsway, kemajuan apa yang telah kamu capai dengannya sekarang? Jing Xiaoyu tiba-tiba bertanya lagi. Zai Kingsway tidak tahu harus menjawab apa untuk sesaat. Dia hanya memelototinya dengan marah. Dia sudah punya pacar. Bagaimana perkembangannya? Benar atau salah? Jing Xiaoyu mengungkapkan keterkejutan dan keraguannya. Apakah dia benar-benar bukan pacarmu? Kamu mengatakannya terakhir kali. Aku pikir kamu sedang bercanda. Oh, Jing Xiaoyu berhenti berbicara dan menatap adiknya dengan ekspresi penuh arti. Sebenarnya kamu menyukainya, bukan? Zai Kingsway tersipu dan memelototinya, omong kosong. Kau tahu, apakah aku benar? Jing Xiaoyu berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak ada yang perlu diakui. Dia luar biasa. Wajar jika kamu menyukainya. Bab 1481. Aku marah jika kamu berbicara omong kosong lagi. Zai Kingsway sangat bingung dan marah. Yah, aku tidak akan mengatakannya. Jing Xiaoyu segera menyerah, lalu mengalihkan topik pembicaraan, ayo pergi ke toko hewan peliharaan dulu. Ketika saya datang ke toko hewan peliharaan, Jing Xiaoyu sama bersemangatnya dengan makanannya. Dia bergegas langsung ke toko. Zai Kingsway tidak terlalu tertarik memelihara hewan peliharaan. Dia hanya mengikutinya dan melihat sekeliling. Toko hewan peliharaan baru ini sangat besar. Ini memiliki lebih dari 200 meter persegi. Terdapat tidak kurang dari 200 hewan peliharaan, mulai dari kucing dan anjing biasa hingga kadal langka. Jing Xiaoyu secara alami berkisah tentang sekelompok anjing. Anjing itu punya udara yang bagus. Jing Xiaoyu berkomentar dengan penuh semangat dan menatap anjing itu. Melihat ini, Zai Kingsway berkata tanpa daya, Xiaoyu, jangan membelinya secara impulsif. Bukankah anjing Akita itu sangat baik di rumah? Apakah satu cukup? Dia tidak mengerti hobi Jing Xiaoyu, tetapi jika dia ingin memelihara seekor anjing, itu hampir cukup baginya untuk memelihara seekor anjing. Khususnya, anjing Akita telah membuka kecerdasannya. Ia sangat cerdas, berorientasi pada manusia, dan jenis anjing langka. Jelas sekali bahwa tidak perlu memelihara anjing lain dengannya. Tidak, satu terlalu sedikit. Jing Xiaoyu tidak tahu apa maksud anjing Akita itu. Dia hanya menyukai anjing, dan kondisi ekonomi keluarganya sangat baik. Bagus. Terkadang dia membesarkan mereka secara mendadak, bahkan jika dia tidak menyukainya di masa depan. Itu lumayan untuk uang. Yah, aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Anjing Akita Jericho Lee mengatakan bahwa dia lebih kuat dari anjing lainnya. Jika Anda ingin saya mengatakan itu, Anda harus merawat anjing itu dengan baik dan memupuk perasaan Anda seperti Jericho Lee. Ini bukan tentang yang lama dan yang baru. Zai Kingsway menggelengkan kepalanya. Jing Xiaoyu tertegun, oh, apa yang terjadi dengan anjing lokal yang dia ambil terakhir kali? Anjing itu terlalu biasa, meski sangat liar. Xiao Huang sangat pintar. Dia tidak hanya mengerti apa yang orang katakan, tapi juga mendapatkan kembali semua cincin berlian yang hilang dari ibuku. Jika Anda tidak mengeluarkannya hari ini, jika Anda melihatnya, Anda tidak akan ingat untuk membeli seekor anjing baru. Di rumah, Zai Kingsway bermain dengan Xiao Huang. Dia menemukan bahwa Xiao Huang terlalu pintar. Dia tidak hanya mengerti apa yang dia katakan, tetapi juga meneriakkan instruksi apapun. Xiao Huang bahkan dapat mengungkapkan penolakannya seperti manusia. Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa bulu Xiao Huang dan penampilan awalnya sangat berbeda, menjadi lebih bermartabat dan kuat. Sangat kuat. Jing Xiaoyu merasa luar biasa, tetapi sebagai asosiasi penampilan, dia masih menganggap anjing dengan nilai wajah yang tinggi lebih menarik. Meskipun Xiao Huang kuat, dia hanyalah seekor anjing lokal. Dia juga lusuh. Dia masih tidak menyukainya. Tidak, aku tidak ada di rumah ketika aku pergi ke kota Nanan beberapa hari yang lalu. Xiao Huang tinggal di rumah. Ayahku berkata bahwa 3 malam yang lalu, seseorang datang ke rumahku untuk mencuri. Xiao Huang menangkap pencuri itu tanpa menangis dan mengikatnya. Hal yang paling menakjubkan adalah dia tahu cara mengetuk pintu orang tuaku. Jika bukan karena anjing, aku akan mengira ada lebih banyak orang di keluargaku. Kata-kata Zai Kingsway, dengar hati Jing Xiaoyu terasa gatal, kalau begitu kamu berharap aku bisa membeli anjing yang begitu kuat hari ini. Zai Kingsway menepuk keningnya, tidak bisa berkata-kata, berani merasa kamu tidak mendengarkan sepatah kata pun. Lupakan. Jangan bicara tentangmu. Anda dapat membelinya jika Anda mau.
Apa yang bisa dia lakukan jika dia memiliki teman seperti itu dari asosiasi penampilan mendalam? Tentu saja, bagi orang awam, standar pertama dalam memelihara hewan peliharaan adalah selalu kecantikan. Itu sebabnya kucing dan anjing lebih populer daripada kebanyakan hewan peliharaan, terutama kucing. Itu dengan nilai wajah yang tinggi, seperti boneka kucing, memiliki nilai wajah yang super tinggi, dan harganya terlalu mahal untuk orang awam. Setelah seleksi yang cermat, Jing Xiaoyu memilih Samoyed dengan nilai wajah yang tinggi. Zai Qingsui sangat terdiam. Jangan, tahukah kamu kalau anjing jenis ini disebut kereta luncur Sansha? Anjing ini, apalagi anjing lokal, tidak bisa dikalahkan oleh anjing pemberani manapun. Bukankah Anda bermaksud membeli anjing yang bagus? Anjing ini adalah yang paling cantik dari anjing-anjing ini. Jing Xiaoyu tersenyum cerah. Zai Qingsui tidak berbicara selama 1 menit. Tampaknya penampilan orang ini tidak dapat disembuhkan. Samoye yang bernilai tinggi menghabiskan lebih dari 20.000 yuan, tetapi Jing Xiaoyu tidak merasa tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa telah menerima tawaran besar. Tentu saja, tiran lokal itu disengaja. Keluarganya punya uang. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Selama dia mau, dia bisa membeli semua hewan peliharaan di toko hewan peliharaan ini. Samoye adalah salah satu dari 3 kereta luncur. Begitu sampai di rumah, dia mulai menjadi gila. Untungnya, kamu tidak membeli husky, kalau tidak itu tidak akan gila, itu akan merobohkan rumah. Zai Qingsui mengeluh tentang matanya. Jing Xiaoyu mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Ini hampir jam 10. Mereka akan segera tiba. Qingsui, silakan masuk dan saya akan mengikat anjing itu ke rumah anjing. Zai Qingsui mengangguk dan berbalik untuk memasuki ruangan. Dogi, jadilah baik. Ayo pergi. Jing Xiaoyu membawa anjingnya ke arah rumah anjing. Namun, Samoye jelas tidak begitu baik. Dia berlarian meskipun dia diikat dengan tali. Selain itu, dia adalah anjing yang tumbuh dengan cepat, sangat kuat sehingga dia tidak dapat menariknya. Kekuatannya sangat besar. Jing Xiaoyu mencoba menyeret beberapa kali dan menemukan bahwa anjing itu liar dan tidak patuh. Kereta luncur 3 konyol, sesuai dengan namanya. Dengan usaha sang bos, akhirnya dia berhasil membawa anjing itu ke halaman. Anjing Akita di rumah anjing melihat anggota baru dan mengaum 2 kali. Samoye mengikutinya dan memprotes. Jangan bersuara. Jing Xiaoyu menepuk kepala Samoye. Jelas sekali, Samoye tidak puas dengan tindakannya. Dia berusaha keras dan langsung melepaskan diri dari tali. Lalu dia berlari berkeliling. Jangan lari. Jing Xiaoyu panik dan berlari mengejarnya, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan Samoye. Untungnya, itu tidak serak. Husky dikenal sebagai melepaskan. Begitu dia melepaskan diri dari tali, dia tidak bisa berharap untuk kembali. Saat ini, sesosok tubuh datang ke pintu villa. Menurut nafas dan kesimpulanku, ada orang di sini. Pria itu memandangi villa di depannya dan berkata, sepertinya yang saya cari adalah keluarga kaya. Benar. Bagaimana orang biasa bisa melahirkan peri? Dia mengangkat kakinya dan bersiap untuk masuk. Sebelum 2 langkah, seekor anjing berlari ke arahnya. Wolf Samoye berteriak padanya. Dari mana asalmu? Beraninya kamu berteriak padaku? Wajah pria itu tidak tampan saat itu juga. Dia mengangkat kakinya ke arah Samoye. Dong. Samoye langsung ditendang dan berguling beberapa kali di tanah, membuat teriakan, wuhu. Xiao Bai. Jing Xiaoyu, yang terjebak di belakang, melihat Samoye ditendang ke tanah dan berteriak. Dia berlari dan sangat tertekan. Dia menatap pria itu dengan marah, siapa kamu? Mengapa menendang anjing saya? Begitu dia mulai bertanya, Jing Xiaoyu menyadari ada yang tidak beres dengan mata masing-masing. Dia menatap dirinya sendiri sepanjang waktu. Brengsek. Aku berbicara padamu. Apa yang kamu lihat? Bab 1482. Tutut, sosok ini, dada ini. Wajah laki-laki itu menyipit, walaupun dadanya agak kecil, tapi masih hidup. Tapi sosoknya sangat bagus, dan penampilannya tidak dikembangkan oleh laki-laki, begitu murni kecantikan menggoda saya untuk melakukan kejahatan. Mendengar apa yang dia katakan, Jing Xiaoyu merasa cemas dan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, cabul, tidak tahu malu. Jika kamu melakukannya lagi, aku akan memanggil polisi. Aku tidak tahu dari mana bunga indah itu berasal. Dia menendang anjing barunya dan bahkan menggodanya. Sayang sekali. Jangan marah, cantik, carilah teman, kata pria itu sambil tersenyum sinis.
Namaku Aihua. Kamu bisa memanggilku Kakak Aihua atau Kakak Aihua. Kakak Ai. Jing Xiaoyu hampir muntah. Pria ini cukup biasa, tapi dia selalu berpura-pura menjadi ekspresi melankolis. Tahukah kamu itu ekspresi eksklusif pria tampan? Untuk Jing Xiaoyu, penampilan asosiasi, dia paling membenci monster jelek seperti ini yang bermain keren di depannya. Saat itu, dia memarahi, gila. Apakah kamu sakit? Aku tidak mengenalmu. Ayo pergi, cantik, bersumpah itu salah, kata Aihua sambil tersenyum. Aku di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang. Tidak ada orang yang kamu cari di sini. Jing Xiaoyu ingin segera menyuruh orang pergi. Itu salah. Orang yang kucari ada di dalamnya. Aihua tidak bermaksud pergi sama sekali. Sebaliknya, dia sepertinya sedang jatuh cinta. Jing Xiaoyu mengerutkan kening. Orang tuanya pergi pagi-pagi sekali, dan pengurus rumah tangga pergi bekerja bersama mereka. Hanya ada satu pengasuh yang sedang memasak di rumah. Ku bilang, tidak ada orang yang kamu cari di sini. Kamu berada di tempat yang salah. Dia tidak mengira pihak lain sedang mencari Zai Qingsui. Itu lelucon. Bagaimana Zai Qingsui bisa mengenal bajingan seperti itu? Aihua mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, aku di sini untuk mencari calon istriku. Tidak ada calon istri di sini. Aku pikir kamu salah minum obat. Kamu gila di sini. Jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkan anjingku menggigitmu. Tidak bisa diusir, dia cepat marah. Susah sekali ngobrol dengan gadis sepertimu. Sebaiknya aku masuk dan menemui calon istriku. Aihua berkata pada dirinya sendiri dan langsung masuk ke kamar. Dalam hal ini, ikan kecil sedang terburu-buru. Dengan tergesa-gesa, dia mengabaikan segalanya dan memerintahkan Samoye naik dan gigit dia. Namun, Samoye memiringkan kepalanya, tidak mendengarkannya, dan bahkan berlari ke satu sisi untuk bermain. Jing Xiaoyu konyol saat itu, anjing konyol ini. Pada saat kritis, dia mengira anjing itu akan menggigit Aihua sampai mati, tetapi anjing itu mengecewakannya. Melihat Aihua yang telah masuk ke kamar, Jing Xiaoyu sangat cemas hingga air mata mengalir. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sudah terlambat untuk memanggil polisi. Guk. Tepat pada saat ini, anjing Akita di ruang anjing halaman tiba-tiba berlari keluar halaman seperti embusan angin dan menunjukkan giginya kepada Aihua. Ah, Jing Xiaoyu terkejut. Dia menatap anjing Akita sedikit tidak terbayangkan. Pada saat kritis, anjing itu dapat mendengarnya dari jauh dan berlari untuk membantunya menggigit. Dibandingkan dengan Samoye yang tidak berguna, anjing Akita ini tampaknya jauh lebih pintar. Bang! Pada saat ketika mata anjing Akita hendak menggigit Aihua, Aihua melambaikan tangannya dan langsung mengipasi anjing Akita. Dari mana asalmu? Beraninya kau menyerang tuan mudaku, nada suara Aihua dingin. Anjing Akita. Guk terjatuh ke tanah, kejang kesakitan, namun tetap bangkit, terus memperlihatkan giginya pada Aihua yang mengaum. Beraninya kau meneriakiku. Aihua tampak marah. Hentikan Jing Xiaoyu menggertakkan giginya dan berteriak padanya, siapa kamu? Kamu datang ke rumahku dan memukuli hewan peliharaanku. Keluar dari sini sekarang. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Cantik. Karena mereka cantik, kamu harus merawatnya. Tapi jika mereka menggigitku lagi, aku tidak akan berbelas kasihan. Wajah Aihua tiba-tiba menghilang dengan wajah tersenyum dan berbalik ke dalam ruangan. Jing Xiaoyu ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melihatnya memasuki rumahnya. Dia masih belum mengetahui asal-usul orang ini. Tapi dia tidak berani mengabaikannya, segera mengikuti ke dalam rumah, dia khawatir Aihua melawan Zai Qingsui, akan menyakiti Zai Qingsui. Saat ini, Zai Qingsui berada di ruang tamu di lantai 2. Meskipun dia mendengar anjing menggonggong, dia merasa tidak nyaman. Aihua langsung menuju ruang tamu di lantai 2. Saat dia melihat Zai Qingsui sedang beristirahat di sofa, dia langsung tercengang. Rok panjang warna bulan teratai yang berubah secara bertahap, gaun elegan yang bermartabat seperti seorang wanita dalam keluarga. Wajah melon yang halus, ciri-ciri halus, sedikit bubuk, temperamen murni, seperti peri dalam lukisan tinta, memancarkan sentuhan roh peri, keluar dari lumpur. Pantas menjadi wanita kesayanganku dengan gaya hidup yang aneh. Itu adalah kuali kelas atas. Aku sudah berubah pikiran. Anggap saja sebagai seorang istri. Sebelumnya, istri di mata Aihua bukanlah istri sungguhan. Sebuah kuali untuk budidaya. Namun, tidaklah buruk menikahi wanita cantik seperti itu. Tutut, lihat wajah ini. Cantik sekali.
Temperamen murni, penampilan tidak tersentuh oleh keperawanan laki-laki. Sosoknya sempurna, sangat sempurna. Sayang sekali menggunakannya sebagai kuali. Mengapa tidak menjadi biksu ganda? Hati Ai Hua penuh dengan kebahagiaan, dan dia hampir bahagia. Dia selalu menyukai wanita cantik, terutama Zai Qingsui. Adapun Jing Xiaoyu, yang dia lihat sebelumnya, dia benar-benar lupa. Meskipun Jing Xiaoyu juga sangat cantik, dia masih sedikit lebih buruk dari Zai Qingsui. Dengan suasana hati yang gembira, Ai Hua menggoyangkan kerah bajunya dan berjalan ke depan sambil tersenyum. Halo, cantik. Izinkan saya memperkenalkan diri, Zai Qingsui di sofa tiba-tiba terkejut, siapa kamu? Cantik, jangan takut. Aku adalah kamu, Ai Hua sangat puas dengan reaksinya. Sungguh pertemuan pertama yang luar biasa. Begitu Zai Qingsui mendengar prolog semacam ini, dia tanpa sadar menganggapnya sebagai penjahat, ini adalah rumah Xiaoyu. Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu seorang pencuri? Hati, kata Ai Hua sambil tersenyum. Zai Qingsui bahkan lebih bingung. Kebanyakan orang dikatakan pencuri. Mereka marah atau menyangkalnya. Bagaimana mungkin orang seperti Ai Hua masih menaruh hidungnya di wajahnya? Ikan kecil. Ikan kecil, seorang pencuri telah masuk ke dalam rumah. Zai Qingsui berteriak di lantai bawah. Namun, setelah dia berteriak beberapa kali, dia menemukan bahwa tidak ada yang menanggapinya, dan dia tertegun, ini apa yang terjadi? Bagaimana dengan ikan kecil itu? Tidak berguna. Tidak ada yang akan datang bahkan jika kamu berteriak keras-keras. Ai Hua berkata dengan wajah tersenyum, aku menutup kamar ketika aku datang ke sini. Saya tidak bisa mendengar suara di dalam sama sekali. Dengan kekuatan guru surgawinya, mudah untuk mencapai hal ini.